Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Hi, hello, welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are fine, you are doing good. On this lovely day, we are going to continue our English online classroom. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. And today, we are going to continue our material from last week. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita dari minggu lalu. And it's about like and dislike. Jadi tentang like and dislike. Like artinya suka, dislike artinya tidak suka, oke? Jadi langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, don't forget to like, share, and subscribe this video. Okay, so last week we have talked about what is like and dislike. Jadi minggu lalu kita sudah menjelaskan, membahas tentang apa itu like dan dislike. Jadi seperti yang diketahui bahwa like artinya suka, sedangkan dislike artinya tidak suka. Oke, jadi like itu artinya suka, sedangkan dislike artinya tidak suka. Nah, penggunaan kata like di sini tidak bisa digunakan untuk semua subjek atau semua kata ganti. Seperti yang diketahui bahwa subjek dalam bahasa Inggris ada 7, yaitu I untuk saya, you untuk kamu, they untuk mereka, we untuk kami, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan it apakah dia untuk benda, hewan, ataupun tumbuhan. Jadi penggunaan subjek ini berpengaruh terhadap penggunaan like-nya atau yang bermakna suka di sini. Jadi, ketika subjeknya I, you, they, we, kita menggunakan like untuk mengatakan suka. Sedangkan ketika subjeknya she, he, it, kita tidak bisa menggunakan like, tapi kita harus menambahkan s di akhir kata like menjadi likes, oke? Jadi I, you, they, we kita pakai like, sedangkan she, he, it kita pakai likes, oke? Berlaku juga ketika dia my mother, ibuku kan dia perempuan dan hanya satu, berarti kita bisa harus memakai likes, bukan like, oke? Begitupun untuk dislike. Nah, penggunaan kata dislike yang bermakna tidak suka di sini persis dengan penggunaan pada kata like dilihat berdasarkan subjek yang digunakan. Oke, jadi begitupun di kata dislike. Di kata dislike, subjek I, you, they, we kita menggunakan kata dislike. Sedangkan untuk subjek she, he, it kita menggunakan kata dislikes atau yang bermakna tidak suka. Jadi dislikes itu sama-sama artinya tidak suka, tapi yang membedakan hanyalah penggunaan subjek atau kata gantinya. Begitupun untuk penggunaan like sama-sama dengan likes itu sama artinya suka, yang membedakan hanyalah penggunaan subjek atau kata gantinya, oke? Jadi yang seperti diketahui bahwa dislike itu adalah kepanjangan dari do not like atau don't like. Sedangkan dislikes adalah kepanjangan dari doesn't like atau does not like, oke? Jadi dislike adalah kepanjangan dari do not like atau don't like, sedangkan dislikes adalah kepanjangan dari does not like atau doesn't like. Oke, jadi bisa dipahami ya. Oke, and for today, untuk hari ini kita akan belajar membuat kalimat dalam bentuk tanya atau dalam question form, in a question forms. Jadi membuat kalimat dalam bentuk kalimat tanya menggunakan kata like. Jadi kita akan merubah kata like tersebut menjadi kalimat tanya atau menjadi sebuah pertanyaan. Jadi yang bisa dipahami di sini, yang perlu diperhatikan bahwa dalam membuat kalimat tanya kita membutuhkan yang namanya kata bantu. Kata bantu yang digunakan di sini adalah do dan does. Oke, jadi do dan does digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk kata like. Oke, jadi do dan does. Kapan digunakan do dan kapan digunakan does? Do digunakan ketika subjeknya I, you, they, we, atau ketika subjeknya saya,
kamu, mereka, atau kami. Sedangkan das digunakan ketika subjeknya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, atau it, apakah dia benda, hewan, ataupun tumbuhan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi do dan das, penggunaan do ketika subjeknya I, you, they, we, sedangkan penggunaan das ketika subjeknya she, he, it. Oke, jadi dalam membuat kalimat tanya, kita harus memajukan ke depan kata bantunya yaitu do atau does. Oke? Setelah itu baru boleh kita menambahkan subjek atau kata ganti dan menambahkan like. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, do I or you or they or we or Anton and Anita like singing? Apakah saya suka menyanyi atau apakah kamu suka bernyanyi? Apakah mereka? Oke, jadi bisa dilihat ya. Do digunakan ketika I, you, they, we atau orangnya lebih daripada satu. Sedangkan does digunakan ketika dia orangnya cuma satu, bendanya cuma satu, hewan yang dimaksud cuma satu ataupun tumbuhan yang dimaksud cuma satu. Oke? Jadi setelah membuat kalimat pertanyaan, kita akan menjawabnya dengan jawaban yes dan no. Jadi yes, ketika kita menjawab yes, kita menambahkan kata do di akhirnya. Contohnya, kalau misalnya dia menggunakan di sini do they like singing, berarti jawabannya adalah yes, they do. Tapi kalau jawabannya tidak adalah no, they do not. Begitupun untuk kata does. Does she like singing? Ketika jawabannya yes, berarti yes, she does. Oke, jadi dilihat subjeknya apa dan kata bantunya apa, itu digunakan untuk menjawabnya juga, dan apakah dia menjawabnya dalam bentuk yes ataupun no, tetap kita menggunakan subjek dan kata bantunya, apakah dia do atau does. Oke, jadi contohnya seperti ini. Miss memberikan contoh 3 contoh kalimat di sini ya. Silahkan diperhatikan karena ini akan membantu Ananda dalam mengerjakan tugasnya nanti. Jadi tugasnya nanti bentuknya seperti ini. Miss memberikan satu kalimat dan kalimat tersebut dirubah menjadi kalimat tanya. Oke, jadi Miss akan memberikan satu kalimat nanti, beberapa kalimat maksudnya untuk tugasnya nanti. Jadi setiap nomor itu terdiri dari satu kalimat dan Anandaku diminta untuk merubah kalimat tersebut menjadi kalimat tanya. Oke, jadi seperti contohnya. We like shopping and watching. Jadi kita akan merubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Nah, yang diperlukan tadi adalah kata bantu do atau does. Nah, karena kita menggunakan subjek we, maka kata bantu yang digunakan adalah do. Menjadi, do we like shopping and watching? Oke, jadi silahkan dijawab menggunakan yes dan no. Oke, jadi dua-duanya dijawab menggunakan yes dan no. Kalau jawabannya yes, berarti yes, we do. Kenapa di sini we do? Karena di sini kita menggunakan do dan di sini kita menggunakan we. Begitupun untuk kata no. No, we do not. Kenapa? Karena tetap di sini pertanyaannya kita menggunakan we dan do. Begitupun untuk number 2. My mother and my aunt like sewing. Do my mother and my aunt. Oke, jadi ketika dia more than one person, lebih daripada satu orang, kita mengganti kata tersebut menjadi they. Oke, bisa dipahami ya. Untuk task atau tugasnya hari ini, change the sentences below into question forms and give short answer yes and no. Oke, jadi di sini no ya, bukan now. Oke, jadi Miss di sini salah tulis, di sini mestinya no, bukan now. Jadi contohnya Miss berikan lagi contoh nomor 1. We like reading magazine in the terrace. Jadi jawabannya dibuat seperti ini. Do we like reading magazine in the terrace? Dibuatkan jawaban yes dan no. Oke, jadi silahkan dikerjakan, diubah kalimat ini menjadi kalimat tanya, lalu dijawab menggunakan kata yes dan kata no. Oke, jadi tidak dipilih ya yes atau no, tapi dibuatkan dua-duanya yes dan no-nya seperti apa. Oke, jadi silahkan dituliskan di buku tulisnya masing-masing, dikerjakan seperti contoh yang Miss berikan nomor 1. Jadi nomor 1 ini adalah bonus, tetap ditulis buat Anandaku karena ini akan mendapatkan poin. Ini ada poinnya ya, ada nilainya, jadi ditulis juga nomor 1-nya, lalu dikerjakan number 1 until number 5. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan, tapi karena Miss sudah mengerjakan nomor 1-nya, jadi itu bonus buat Anandaku, tetap ditulis nomor 1-nya sebagai contohnya untuk mengerjakan nomor 2, 3, 4, 5. Oke, jadi dikerjakan, diubah menjadi kalimat tanya, lalu dijawab menggunakan yes dan no. Jadi cara dijawab dan cara membuat kalimatnya
dilihat menggunakan subjeknya. Kalau dia subjeknya Ayu, Dewi, maka kata bantu yang digunakan adalah do. Sedangkan ketika dia subjeknya she, he, it, kata bantu yang digunakan adalah does. Begitupun untuk menjawab kata yes dan no-nya, dilihat lagi berdasarkan subjek dan kata bantunya. Kalau di pertanyaannya dia menggunakan we, maka jawabannya juga harus menggunakan we, oke? Ketika dia pertanyaannya menggunakan do, kata bantunya berarti kita juga menggunakan do untuk jawabannya, oke? Bisa dikerjakan ya, silahkan dikerjakan number 1 until number 5. Ditulis soalnya tetap ditulis nomor 1 seperti yang Miss sudah berikan contohnya. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Setelah selesai, bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan buku tulisnya lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana. Oke, so don't forget to write down your name. Jadi jangan lupa untuk menuliskan nama lengkapnya dan kelasnya dari mana, oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you on the next meeting in the next video. Have a good day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.